Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah mekanika teknik dengan materi berikutnya adalah konstruksi balok cantilever akibat beban merata. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konstruksi balok cantilever dengan beban terpusat. Ini yang minggu lalu, maka berikutnya adalah kita akan membahas balok cantilever dengan beban merata. Oke, berikut adalah cara menggambar bidang NDM konstruksi balok cantilever dengan tumpuan jepit di A dan dengan beban merata sepanjang A sampai dengan B, yaitu sebesar Q. Kita mulai dari bidang M di contoh soal ini. Bidang M di titik A, MA, itu nilainya sama dengan minus Q dikalikan panjang Q-nya, yaitu sebesar L, dikalikan dengan setengah dikali L. Setengah dikali L ini adalah lengan momen dari atau akibat beban Q, yaitu di tengah-tengah Q, ya. Jadi setengah L. Sehingga MA-nya kalau disederhanakan bisa ditulis dengan MA sama dengan minus setengah dikalikan Q dikalikan L kuadrat. Kemudian M di titik B itu sama dengan 0, ya. Seperti yang pertemuan sebelumnya. Untuk beban terpusat, di sini untuk beban merata sama, ya. Jadi momen di ujung balok yang ujungnya bebas, tidak ada tumpuan, itu nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian karena ini akibat beban merata, maka kita harus menghitung lebih rinci, ya. Yaitu kita hitung dengan MX, di mana X-nya ini adalah jarak tertentu dari titik B, ya, dari titik B. Kita perhitungan dari kanan dulu misalkan, ya. Sehingga MX-nya ini dengan X jarak tertentu dari titik B, persamaannya adalah minus Q dikalikan minus setengah dikalikan Q dikalikan X kuadrat, ya. Kemudian kalau perhitungan dari titik A atau dari kiri, maka MX-nya tentunya X-nya merupakan jarak tertentu dari titik A. Persamaannya agak sedikit panjang, ya. Jadi MX kalau kita hitung dari titik A itu adalah plus RVA dikalikan X, yaitu sejarak dari titik A, kemudian dikurangi dengan MA. Nanti MA kita sudah hitung. Kemudian dikurangi lagi dengan setengah dikali Q dikalikan X kuadrat. Oke, kemudian baru kita gambarkan bidang M-nya. Sekali lagi, kalau balok lengkungnya ke atas, terbuka ke bawah, maka dia bidang M-nya diberi tanda negatif, ya. Bidang M-nya adalah negatif. Kemudian kita lanjut ke bidang D untuk balok cantilever dengan beban merata. Dimulai dari titik A, DA-nya sama dengan beban terpusat, ya, nilainya sama dengan RVA positif, ya. Karena kalau ada balok sebelah kiri ada gaya ke atas, nanti sebelah kanan ada gaya ke bawah misalkan, itu nilai bidang D-nya positif, ya. Sehingga di sini DA
Karena RVA-nya di sebelah kiri arah ke atas, baliknya di sebelah kanan, maka RVA-nya bidang D-nya di A adalah positif RVA. Kemudian D di B atau bidang D di B nilainya sama dengan 0. D di B nilainya sama dengan 0. Kemudian karena beban merata, maka kita juga mendetailkan perhitungan bidang D-nya, yaitu dengan dx. Dengan x adalah jarak tertentu dari titik A. Persamaannya adalah RVA positif dikurangi Q dikalikan X. Kira-kira nanti gambar bidang D-nya seperti ini ya, berupa segitiga ya, garis linear atau garis lurus, nilainya positif. Kemudian bidang N-nya di sini tidak ada karena tidak ada gaya horizontal dalam soal ini ya, sehingga bidang N-nya sama dengan 0 dari A sampai B. Oke, kita langsung ke contoh soal. Kita hitung mulai dari reaksinya, reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan reaksi momennya. Kita mulai dengan reaksi vertikal. Kita mau menghitung reaksi vertikal di A atau RVA. Dengan persamaan sigma V sama dengan 0, maka RVA ke atas positif dikurangi dengan Q dikalikan panjang Q-nya, yaitu sebesar L, negatif. Karena RVA ke atas positif, maka Q-nya kalau ke bawah adalah negatif. Sehingga RVA-nya nilainya adalah 6 ton arah ke atas. Karena hasil perhitungannya adalah positif, maka permisalan di awal tadi RVA ke atas benar ya, sehingga RVA-nya arahnya ke atas. Kemudian gaya horizontalnya di sini tidak ada, sehingga sigma H sama dengan 0, RHA-nya sama dengan 0. Kemudian reaksi momen ya, sigma momen di titik A sama dengan 0 ya. Sekali lagi karena ini tumpuan jepit, maka tidak hanya reaksi vertikal dan horizontal, tapi juga ada reaksi momen. Reaksi momen di A sama dengan 0. Jumlah momen di A sama dengan 0, persamaannya adalah reaksi momen di A atau disimbolkan dengan MA. Kita misalkan arahnya berlawanan arah jarum jam ya. Kita misalkan berlawanan arah jarum jam. MA positif dikurangi Q dikalikan L dikalikan setengah L ya. Dikurangi Q dikalikan L dikalikan setengah L. Jadi Q dikalikan L, ini Q-nya ke bawah, dikalikan panjang L-nya, kemudian lengan momennya adalah di tengah-tengah panjang Q-nya, yaitu setengah L. Sehingga di sini didapat MA-nya atau reaksi momen di titik A-nya adalah sebesar 12 ton meter. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kemudian kita menghitung bidang momen ya. Kita menghitung bidang momen. M di titik A atau bidang momen di titik A kita sudah hitung tadi besarnya 12 ton meter sesuai dengan perjanjian. Kenapa nilainya negatif? Karena lengkung yang dihasilkan ya, atau lengkung yang terjadi pada balok A sampai dengan B ini adalah lengkung ke atas atau parabola terbuka ke bawah, sehingga nilainya negatif. M di A sama dengan 12 negatif, kemudian di M di B ujung bebas nilainya 0, sehingga kita gambarkan dengan garis lengkung. Ingat, momen akibat beban merata itu digambarkan berupa garis parabola atau garis lengkung ya. Kalau kita mau mendetailkan maka kita hitung di setiap jarak tertentu sepanjang bentang A sampai dengan B. Misalkan di sini contohnya adalah MX sebesar atau sejarak 2 meter, sehingga posisinya adalah di tengah-tengah bentang ya. Ini total bentangnya 4 meter.
X-nya sama dengan 2 meter, maka dia berada di tengah-tengah bentang. Misalnya kita mau menghitung X-nya 2 meter dari kanan, maka persamaannya sesuai dengan slide sebelumnya ini tadi ya. Kalau kita hitung dari kanan, mx-nya sama dengan minus setengah dikalikan q dikalikan x kuadrat. Sehingga di sini hasilnya adalah minus setengah dikalikan 1/2, itu adalah besar q-nya, dikalikan 2 kuadrat karena x-nya sama dengan 2 meter. Sehingga dihasilkan mx sama dengan 2 meter itu sebesar minus 3 ton meter kalau kita hitung dari kanan. Kemudian kita coba hitung dari kiri, hasilnya harus sama. Hasilnya mx sama dengan 2 meter dihitung dari kanan maupun dari kiri, hasilnya harus sama. Di sini persamaannya untuk perhitungan dari kiri adalah mx sama dengan RVA dikalikan x minus MA dikurangi setengah dikalikan Q dikalikan X kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya, maka ketemulah nilai MX sama dengan 2 meter itu sama dengan minus 3 ton meter ya. Sama, kita hitung dari kanan maupun dari kiri. Dari kanan maupun dari kiri nilainya sama ya. Kalau kita hitung dari kanan, maka yang perlu diperhatikan adalah X-nya berjalan dari arah kanan. Kalau di sini dari titik B. Kalau kita hitung dari kiri, maka X-nya berjalan dari titik A atau dari kiri. Anda bisa coba hitung kalau misalkan X-nya sama dengan 1 meter dari A berapa, X-nya misalnya 1 meter dari B berapa. Sehingga nanti gambarnya berupa garis parabola atau garis lengkung untuk bidang M-nya. Kemudian untuk bidang D-nya, DA sama dengan di sini DA sama dengan RVA positif 6 ton. Sekali lagi, kalau ada balok sebelah kirinya ada gaya vertikal ke atas, maka nilai bidang D-nya adalah positif. Sehingga di sini di titik A nilai DA-nya sama dengan RVA, yaitu sebesar 6 ton positif. Kemudian di B nilai bidang D-nya adalah 0. Sehingga kalau kita hubungkan, kita gambarkan berupa garis linear atau garis lurus miring ya. Gambar bidang D-nya adalah positif. Kalau kita mau mencoba mendetailkan, maka kita bisa buat, misalkan di sini saya ambil X sama dengan 2. Maksudnya X sama dengan 2 meter dari A, sehingga D-nya nilainya adalah RVA minus Q dikalikan X. X-nya sebesar 2 meter. Sehingga didapat DX-nya sama dengan 3 ton ya. Jadi di tengah-tengah bentang ini sejarak 2 meter dari A, nilai D atau bidang D-nya adalah 3 ton ya. Di A nilainya adalah 6 ton. Di A nilainya adalah 6 ton. Di X sejarak 2 meter dari A nilainya 3 ton. Di B nilainya 2 ton. Anda bisa mencoba menghitung kalau misalnya X-nya 1 meter dari A atau X-nya 1 meter dari B ya. Nanti hasilnya pasti menghasilkan garis miring atau garis linear. Kemudian di sini bidang N-nya sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal yang searah atau yang sejajar dengan balok atau batang. Oke, sekian untuk pembahasan materi konstruksi balok cantilever dengan beban merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.